Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Bu. Iya, terima kasih. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, meskipun tenggorokan saya sedikit gatal. Oh, emang cuacanya lagi kurang mendukung ya, Bu. Jadi kadang panas, kadang juga hujan. Iya Bu, Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? saya Ibu Nur Bu. Oke, dengan Ibu Nur ya. Tadi kesini naik apa, Bu? Tadi saya dianterin sama anak saya Bu. Oh, berarti ditungguin di luar ya, Bu? Iya, enggak Bu, soalnya tadi anak saya sekalian langsung berangkat kerja. Oh, alah, seperti itu. Kalau boleh tahu keseharian Ibu bekerja atau bagaimana? Saya ibu rumah tangga aja Bu, tapi di rumah juga sambil buka warung gitu. Oh, warung sembako ya, Bu, atau warung apa? Di mungkin bisa dibilang si warung sembako ya Mbak, soalnya saya jualan kebutuhan yang biasa buat sehari-hari gitu. Oh, lengkap ya, Bu. Semuanya ada. Alhamdulillah Mbak, rezeki dari yang di atas. Nah, dari tadi ngobrol terus ya, Bu. Jadi nggak sadar saya itu belum kenalin diri saya. Nah, kenalin nama saya itu Reni Fitratul Masfufah. Nanti Ibu bisa panggil saya Reni. Jadi di sini saya itu sebagai konselor dalam konseling kali ini yang akan membantu Ibu buat menemukan solusi dari titik permasalahan yang Ibu alami. Iya Mbak, Oh iya, sebelumnya Ibu udah pernah ikut konseling? belum Mbak, ini pertama kali ikut konseling. Oke, karena ini pertama kalinya Ibu ikut konseling, jadi saya jelasin dulu inti dari konseling itu sendiri ya Mbak. Ya Bu. Nah, konseling itu kan proses pemberian bantuan ya Bu. Tapi bantuan ini jangan disalahartikan sebagai pemberian solusi atau bisa dibilang juga nasihat gitu. Tapi bantuan ini tuh berupa pengarahan agar ibu sendiri bisa menemukan keputusan sendiri untuk mengambil solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ibu alami. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain, Bu? Jadi nanti ujungnya saya ngambil keputusan sendiri buat masalah saya gitu Mbak. Betul sekali, Bu. Nah, karena itu juga nanti diusahakan ibu itu harus jujur atas apa yang ibu alami. Karena soalnya kalau ibu itu menutupi baik itu sedikit pun permasalahannya, nanti saya jadi susah buat bantu ibu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Mbak. Sepakat ya Bu, nanti jangan ada yang ditutupi atau disimpan sendiri. Karena di sini itu yang namanya profesi kan ada yang namanya kode etik atau pedoman yang bisa dijadikan sebagai acuan gitu. Nah, salah satunya itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ibu nggak perlu khawatir ataupun takut karena semua kalimat ataupun informasi yang ibu sampaikan itu akan terjamin kerahasiaannya. Baik Mbak. Nah, selain dua hal tadi, dalam konseling ini juga ada yang namanya kontrak atau kesepakatan, Bu. Jadi, kita sepakati dulu kalau waktu konseling ini hanya 30 menit aja ya, Bu. Gimana? Ibu sepakat? Baik Bu. Nah, nanti kalau dirasa sesi ini belum selesai permasalahannya atau ada hal lain yang nanti ingin disampaikan lagi, kita bisa adain pertemuan selanjutnya di sesi konseling berikutnya, begitu. Iya Mbak. Nah, sebelum lebih dalam membahas permasalahan yang Ibu alami ya, jadi dari Ibu sendiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan Bu. Baik Mbak. Jadi, Saya kan seorang ibu di mana anak-anak saya udah pada gede-gede sekarang, yang satu kerja, yang satu kuliah, jadi mereka udah pada sibuk sama dunia masing-masing. terus, Karena emang udah
sebagai tanggung jawab gitu kan Mbak. Wah, saya bisa bayangkan gimana perasaan ibu sekarang ya. Memang perubahan anak-anak ketika udah mandiri dan membangun dunianya sendiri itu memang tanggung jawabnya, karena memang itu merupakan proses dari mereka tumbuh menjadi dewasa. Tapi di sisi lain pasti ibu merasa kehilangan dan juga kesepian ketika tidak lagi merasakan kedekatan seperti dulu kan. Iya Mbak, saya jadi kesepian di rumah karena di rumah cuma sama suami, meskipun anak saya yang udah kerja tinggal di rumah, tapi karena punya kesibukan sama pekerjaan jadi ya waktu buat bareng-bareng cuma sedikit. Saya mengerti ibu sama perasaan yang ibu alami sekarang. Selain ibu merasa kesepian, mungkin ada perasaan lain yang muncul seperti adanya kesedihan, cemas, khawatir, atau yang lainnya. Mungkin bisa ibu sampaikan aja. Paling itu saya paling itu sih Mbak, sedih kehilangan waktu yang biasa dulu bareng-bareng sekarang udah sibuk masing-masing, jadi karena sepi sama hampa aja. Mungkin ibu bisa cerita lebih detail di momen-momen seperti apa yang ibu rindukan kebersamaannya dengan anak-anak ibu. Dulu kan juga handphone belum kayak sekarang ya Mbak, jadi kalau lagi pada ruangnya semua nonton TV bareng-bareng gitu, tapi kalau sekarang di sisi lain punya kesibukan terus, kalau ada waktu luang kadang ya udah pada sibuk sama handphone sendiri-sendiri. Bener banget ya Bu, ke sekarang kan emang udah zamannya semua pada pegang handphone, jadi pada cari hiburannya masing-masing. Tapi yang dikangenin suasana bareng-barengnya ya Bu. Iya Mbak. Nah, dari tadi Ibu sudah jelasin bagaimana rasa kesepian yang Ibu rasakan selama ini ya. Lalu dari Ibu sendiri ada aktivitas atau hobi yang sering dilakukan gitu nggak Bu? Biar tidak terlarut sama kehambaan yang Ibu rasakan. Nggak ada sih Mbak, paling aktivitas sehari-hari aja kayak biasanya belanja buat keperluan di warung sama jualan aja. Selain itu paling ikut acara-acara pengajian ibu-ibu aja gitu Bu. Wah, keren banget dong Bu. Berarti selama ini kegiatan Ibu benar-benar produktif ya. Dan terlihat juga sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya karena Ibu aktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal Ibu. Alhamdulillah ya gitu Mbak, mungkin karena lingkungan tempat saya tinggal nilai nilai kekeluargaannya masih benar-benar diadopsi dengan baik. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itu kan menunjukkan aktivitasnya benar-benar produktif ya Bu. Apakah dengan adanya hal itu semua itu mampu mengobati kehambaan dan kesepian Ibu? Jujur enggak terlalu membantu ya Mbak, karena kan orang yang saya temui juga bukan anak saya sendiri, jadi perasaan hampa sama sepi masih terasa. Saya paham maksud dari ucapan Ibu. Ibu memang nggak ada yang bisa ngalahin rasa sayang dan kangen sama anak sendiri ya. Meskipun dari Ibu sendiri itu udah sering kali ketemu banyak orang, tetap aja perasaannya itu jadi beda, seolah-olah itu masih ada yang kurang. Nah, dari apa yang Ibu alami ini memang perasaan yang wajar ya Bu, karena kan ya Ibu nggak bisa harus melawan, tapi ini harus dihadapi karena yang namanya orang tua sama anak itu kan pasti ada ikatan batin dan pasti ada tempat tersendiri di hati masing-masingnya. Iya Mbak. Nah, tadi itu kan berkaitan dengan aktivitas yang biasanya dilakukan sama ibu ya. Apakah dari ibu sendiri itu ada hobi yang dulunya sering dilakukan tapi sekarang udah jarang banget dilakukan? Hobi. Hobi ya Mbak, eh, hmm, enggak ada sih Mbak, saya paling ya gitu-gitu aja dari dulu. Oh alah, seperti itu ya Bu. Kalau untuk aktivitas yang pengen banget Ibu coba itu dari dulu
mungkin ada beberapa aktivitas yang memang ingin Ibu lakukan, namun terhalang sesuatu jadi agak terhambat gitu, Bu. Dari dulu sih pengen banget nyoba buat crafting, ya Mbak, bikin-bikin bulu cookies. Kayaknya kalau dilihat-lihat seru, cuma dulu terhambat di alat sama bahannya karena nggak ada oven, terus bahan-bahan juga susah dicari karena saya kan tinggal di desa ya Mbak, jadi jarang banget ada toko yang jual bahan-bahan kue lengkap. Wah, bagus dong Bu. Berarti Ibu memang tertarik sama dunia perbakingan gitu ya. Nah, dari sini kan Ibu bisa cari nih resep-resep yang Ibu butuhin. Bahkan di handphone itu banyak ya pencarian yang bisa dicari buat resep-resep yang butuh bahan simple aja, nggak perlu neko-neko. Apalagi sekarang bolu kukus pun itu udah bisa enak loh Bu. Iya Mbak, benar banget. Sebenarnya saya kadang-kadang aja sih suka buat gitu ya, paling kayak jajanan pasar gitu kan, resepnya simple terus gampang dipraktikkan cukup. Wah, keren banget ya Bu. Kalau bisa ditekuni, terus juga Ibu senang lakuinnya, malah bisa bikin hati itu jadi bunga loh Bu. Nah itu Mbak yang bikin males juga kadang repot gitu deh, jadi pengennya kalau ada anak yang bantuin kan bisa bikin barang-barang jadi lebih enak. Iya Bu, saya mengerti bagaimana perasaan Ibu sekarang. Oh iya, untuk komunikasi dengan anak itu bagaimana? Masih lancar, paling ya itu karena anak sibuk ya sama tugas kuliah, terus yang satu kerja jadi nggak terlalu banyak waktunya gitu kasih kabar, tetap ada anak yang layani dulu, kadang juga saya duluan Bu. Alhamdulillah, berarti untuk komunikasi tetap berjalan ya Bu, meskipun memang terhalang perbedaan aktivitas yang mengakibatkan harus menyesuaikan waktu, apalagi ada anak Ibu juga yang memang lagi berjuang buat mencapai cita-cita. Iya tapi paling ya itu aja, cuma saling tanya kabar sama aktivitasnya lagi ngapain gitu. Nggak sampai ngobrolin hal-hal yang serius gitu ya Bu? Gimana ya Mbak, kalau ngomong yang serius-serius banget, anak-anak saya juga gimana ya Mbak, kalau ngomongin yang serius-serius banyak anak-anak saya juga ini udah pusing sama tugas dan pekerjaan, jadi saya nggak mau membebani mereka aja. Kalau begitu ceritanya, saya coba minta Ibu buat membayangkan salah satu anak dari Ibu duduk di kursi yang kosong ini, lalu dari sini Ibu bisa menyampaikan perasaan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak Ibu. Mama kangen banget sama kamu, mama pengen kita ngobrol bareng sama nonton TV, ketawa ke TV terus saling bahas alur cerita. Nah, setelah itu Ibu bisa beralih posisi duduk di tempat kosong yang tadi, dan Ibu ibaratkan menjadi anak Ibu yang akan menyampaikan perasaannya. Aku juga kangen sama mama, tapi aku di sini juga lagi kerja biar aku nggak bergantung dan repotin mama terus, tapi aku janji bakalan sering hubungi mama. Nah, setelah praktik kursi kosong tadi ya Bu, itu apa yang Ibu rasakan sekarang? Sedikit lebih lega simbol karena kan bisa rasain langsung kalau saya jadi anak saya loh. Alhamdulillah, kalau udah lebih lega ya Bu. Nah, berhubung waktunya udah hampir habis, saya bisa simpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi selama proses konseling berlangsung ya. Jadi sebelumnya Ibu itu kan merasakan kesepian dan juga kehampaan karena anaknya itu udah memasuki proses
dan juga tahapan menuju usia dewasa, di mana mereka itu udah fokus dan juga sibuk sama tugasnya masing-masing. Lalu di sisi lain, ibu juga memiliki aktivitas yang bisa dibilang produktif ya Bu, karena memang sudah menjadi pekerjaannya sebagai pedagang. Selain itu juga ibu aktif nih di kegiatan masyarakat. Lalu kemudian berkaitan dengan aktivitas yang pengen banget ibu cobain itu kan ada yang namanya baking. Meskipun memang lebih seru dan enak kalau bareng sama anak-anak, tapi ketika ibu itu benar-benar minat terus bisa dikembangkan dengan baik, jadi ibu bisa terus-menerus bakalan bikin aktivitas ibu ini bakalan jadi tambah produktif. Nah, untuk yang terakhir tadi itu kan ada yang namanya praktek kursi kosong ya Bu. Di sana ibu bisa melihat perspektif dari anak ibu lewat penyampaian dari ibu sendiri, di mana di situ mampu membuat perasaan ibu menjadi lebih lega. Nah, dari sini dari ibu barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Enggak cukup. Sampai sini apa yang bisa ibu ambil dan akan dilakukan untuk mengurangi perasaan sepi dan hampa ibu? Dari adanya proses konseling tadi ya Mbak, paling saya itu mau sering-sering bikin kue bolu gitu Mbak, biar nanti rajin terus kalau udah banyak kegiatan jadi nggak kerasa sedihnya gitu. Wah, keren banget Bu. Nah, ketika ibu ini udah berani mencoba buat bisa menyibukkan diri sendiri ya, biar nggak terlalu larut dalam kesepian dan juga hampa, itu memang udah keputusan dari ibu sendiri dan itu udah sangat-sangat baik. Iya Mbak, terima kasih. Nah, karena waktunya udah habis ya Bu, saya ingatkan lagi bahwa Ibu itu nggak perlu khawatir atas semua informasi yang tadi Ibu sampaikan semuanya dalam proses konseling dari awal hingga akhir. Semuanya itu akan terjamin kerahasiaannya. Nah, selain itu, kalau semisal dari pertemuan ini itu belum cukup untuk membantu permasalahan dari apa yang Ibu alami, nanti Ibu bisa hubungi lagi lewat bagian administrasi biar kita bisa ngadain sesi konseling berikutnya. Iya Mbak, terima kasih sudah membantu saya. Ya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pulang dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Ya Bu, hati-hati. Waalaikumsalam.